Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau sedikit berbagi pantangan berdagang warung sembako. Untuk pemula wajib mengetahuinya ya. Tetapi ini sifatnya apa istilahnya, sekedar sharing saja ya. Istilahnya kalian mau percaya silahkan, mau tidak silahkan ya. Karena ini hanya sekedar apa istilahnya sharing-sharing saja. Jadi untuk kalian ya, mungkin yang baru membuka usaha toko sembako, itu baiknya kalian itu menghindari pantangan berdagang ya atau membuka warung sembako. Jadi yang pertama itu ini guys, misalkan saja ya, jangan memberikan hutang di awal-awal. Kalau di awal-awal kita buka warung, sebaiknya itu hindari memberikan hutang ya kepada pelanggan kita. Apalagi kalau pas baru buka pintu gerbang, terus baru 2 menit, 3 menit, terus ada pembeli yang langsung berhutang ya. Itu sebaiknya jangan dikasih dulu sebelum nantinya itu ada pembeli yang misalkan sudah lancar ya, misalkan sudah lama, udah pembeli, sudah ada pembeli pertama, pembeli kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus ada orang yang berhutang, itu kalau kalian warungnya hutang-hutangan silahkan dikasih, nggak apa-apa ya. Tetapi baiknya itu jangan hutang-hutangan kalau menurut saya, biar nantinya nggak ada dusta di antara kita ya. Biasanya orang yang berhutang itu kalau mau mengembalikan biasanya susah, dan akhirnya pemilik warung yang akan rugi sendiri tentunya. Ini dipercaya dapat menutup rezeki dan membuat warung jadi sepi ya katanya gitu guys. Tetapi alangkah baiknya jangan dilakukan ya. Mungkin mereka sudah pernah seperti itu. Kalau di tempat saya sih belum pernah kayak gitu, jadi nggak tahu apakah itu berpengaruh atau tidak ya. Jadi ini sekedar sharing-sharing saja. Tapi intinya kalau buka warung ada orang berhutang ya ngenes ya ataupun sedih ya. Dan juga nggak cuma orang yang berhutang, biasanya ada pengamen. Itu kalau misalkan baru buka warung itu sebaiknya jangan dikasihkan juga. Karena apa? Karena kita baru buka warung ya, masa iya sudah dikasihkan ke pengamen padahal kita belum dapat pendapatan misalnya. Jadi itu jangan dilakukan. Intinya berhati-hati dalam memberikan hutang, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ini guys, kalau misalkan kita buka warung ya, misalkan kita sudah buka, itu hindari meludah di depan warung kita guys. Intinya jadi jorok ya, atau bertentangan dengan kebersihan, tapi juga dipercaya dapat menghilangkan keberuntungan. Ya misalkan saja di depan toko kita mau pintu masuk ada ludahan, orang yang meludah di situ kan akhirnya pembeli jadi kayaknya ini toko kurang resik ya, ataupun kurang gimana, dan akhirnya toko kita akan dipercaya dapat menghilangkan keberuntungan. Jadi harap jangan dilakukan ya. Terutama si pemilik toko jangan meludah di depan warung sendiri. Tujuannya sebetulnya mudah saja ya. Sebetulnya kalau nggak dikait-kaitan dengan mitos seperti itu, sebetulnya kita itu pemilik warung itu supaya menjaga kebersihan ya, supaya barang-barangnya terlihat bersih, sehingga nanti mengundang pembeli. Dan sebagai kunci tentunya, apabila barang-barang kita menarik, terlihat bersih, tentunya pembeli akan senang ya untuk belanja lagi di tempat kita tentunya. Dan meludah di depannya hanya akan membuat tempat tersebut tidak terlihat, kayaknya tidak terawat, dan juga bisa menurunkan energi positif ya. Kalau bersih kan energinya positif, tapi kalau kotor, toko kita kotor dan juga berantakan, itu energinya negatif. Itu masuk akal juga guys. Jadi silahkan dilakukan, intinya menjaga kebersihan toko kalian ya. Kalau yang pertama itu intinya jangan, kalau bisa ya nggak usah menerima hutang ya di tempat kalian. Terus berikutnya itu yang ketiga ya, kalau bisa itu kalau uang dari pembeli pertama itu jangan digunakan sebagai uang kembalian ya. Jadi uang yang pertama itu disimpan hingga warung tutup guys. Hal ini dipercaya dapat membawa keberuntungan dan membuat warung semakin ramai pembeli guys. Itu bisa dilakukan dan juga bisa tidak ya, terserah
kalian semuanya, mungkin ini sekedar omong kosong ataupun mitos belaka, tapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman semuanya ya. Silahkan dicerna dan di sharing kembali apakah ini masuk akal ataupun tidak. Tetapi kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, ibaratnya uang pertama tinggal disimpan saja kan nggak masalah, nanti juga sorenya tetap ikut dihitung lagi kan nggak masalah ya. Kalau misalkan dipercaya dapat membawa keberuntungan dan membuat warung semakin ramai pembeli, itu ya kita pasrahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan kita ya. Percayaan kita masing-masing pemilik toko pasti beda-beda. Jadi misalkan ini mau dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan juga nggak apa-apa, terserah kalian tentunya. Misalkan dilakukan pun nggak masalah tentunya. Terus berikutnya yang keempat ya, misalkan di toko kita waktu kita awal-awal mau buka toko, itu ada orang yang mungkin mondar-mandir ataupun orang gila ataupun gelandangan ya di depan toko kita. Sebaiknya kita nggak boleh marah-marah ataupun mengusir mereka ya. Jadi tanggapi dengan positif orang yang mondar-mandir di depan toko kita ataupun warung kita, karena nanti bisa membuat energi toko kita menjadi energi yang positif ya. Jika ada orang yang tampak mondar-mandir dan juga mungkin nggak jelas tujuannya ngapain di depan warung kita, baiknya perlakuan kita itu kita santai saja, nggak perlu marah-marah. Kalau bisa itu sebaiknya dikasih makanan ataupun dikasih minuman ya. Jadi misalkan orang itu mondar-mandir ataupun mungkin orang gila ataupun compang-camping pakaiannya nggak jelas, rambutnya gondrong, mungkin kayak gelandangan, terus mungkin bawa kayak tukang rongsok kayak gitu ya di depan kita mondar-mandir, itu sebaiknya orang tersebut diundang saja dan dikasih supaya duduk sebentar dan diberi makan dan diberi minum. Karena menurut kepercayaan nantinya akan memberikan energi yang positif ataupun keberuntungan dan meningkatkan peluang untuk datangnya pembeli guys, itu katanya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih itu ada hal positifnya. Kita ibaratnya kasih makan, kasih minum kepada sesama, itu nantinya kita akan dapat pahala dan mungkin energi positifnya warung kita akan didatangi banyak pembeli sebagai gantinya. Mungkin seperti itu analoginya ya, mudah-mudahan saja bisa terjadi ataupun nantinya toko kalian bisa ramai tentunya guys. Terus pantangan untuk berdagang warung sembako yang berikutnya, yang kelima, itu sebaiknya melayani dengan bijak dan baik ya. Jangan sampai pemilik toko marah-marah apabila ada orang yang mungkin menawar barang dagangannya terlalu rendah ataupun seolah-olah kita jualnya 12.000, dia nawarnya 10.000 padahal kita kulakannya 11.000 misalkan. Seperti itu kan kadang bikin kesel ya di hati kita ya. Misalkan kita kulaknya aja lebih tinggi daripada penawarannya, biasanya ada orang-orang yang hanya sekedar testing saja ataupun ngetes saja seperti itu. Baiknya pemilik toko sikapnya itu nggak boleh marah-marah dan kita tenang saja. Kemudian kita istilahnya kasih tahu bahwa kalau segitu Pak belum jadi, itu juga kulaknya saya nggak segitu, kalau segitu saya ikut kulakan saja Pak, kalau boleh. Sekarang harganya sudah berubah ataupun sudah naik, jadi kitanya santai saja, kita kasih penjelasan yang bijak dan baik. Apabila orang tersebut niatnya beli, pasti dia akan mengerti dan membeli tempat kita. Tetapi apabila dia niatnya emang sudah hanya sekedar ngetes ataupun tanya ataupun ngetes mental, itu sebaiknya nggak usah dilayani. Jadi kita sebagai pemilik toko harus bijak ya, karena kalau di kampung itu macam-macam sifatnya dan sikapnya ya. Jadi kita harus
sabar dan juga harus mengerti. Oke, saya kira cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat. Buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.